3. Baik teman-teman, hari ini saya akan memperlihatkan proses desinfeksi dan sterilisasi alat yang telah digunakan oleh pasien. Pertama-tama kita siapkan dulu ada ini alat kerja untuk mengeringkan alat yang sesudah dibilas. Terus ada korentang, ada indikator tape buat nulis jumlah alat, nama alat, waktu, tanggal, dan ruangannya. Terus ada masker dan ada apron. Selanjutnya sebelumnya saya sudah cuci tangan memakai cara medis dan memakai apron dan masker dan sarung tangan rumah tangga. Proses berikutnya kita pisahkan alat. Di sini ada plato yang biasa dan plato yang terkena infeksius dari pasien. Terus ada sendok dan garpu serta gelas. Ini untuk alat makan. Untuk alat tenun, di sini ada waslap. Dan untuk alat stylist ada pinset. Dan ini ceritanya bak instrumen atau bengkok. Terus untuk alat BAB dan BAK ada pispot dan urinal. Selanjutnya ada keranjang. Ada tempat sampah medis, tempat sampah non medis. Ada klorin, cairannya 0,5%, ada lisol 1,3%, 1-3%, dan ada laundry, dan ini baskom untuk air hangat untuk plato infeksius, dan ini ada tromol steril yang isinya nanti ada aduk steril. Lalu kita masuk ke proses desinfeksi alat makan terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan yaitu memakai sarung tangan rumah tangga dulu. Terus jika terdapat sisa makanan di dalam plato, kita buang ke tempat sampah non medis yang ini. Buang menggunakan sendok. Lakukan yang hal sama, ada yang infeksius juga. Lalu kita masuk ke proses pencucian. Lalu yang pertama kali cuci itu adalah gelas. Kenapa? Karena jika kita mencuci yang ini dulu, khawatir gelas ini akan bau amis. Caranya, jika ada sisa air di dalam gelas, kita buang dulu ke wastafel. Lalu cuci gelas dengan menggunakan sabun cuci piring di bawah air mengalir. Jika sudah dicuci, kita bilas. Lalu keringkan dengan cara pronasi atau terbalik seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sendok dan garpu. Nah, selanjutnya untuk plato, ini platonya kita bilas dulu di bawah air mengalir pakai sabun cuci piring, lalu dibilas lagi di bawah air mengalir, lalu dikeringkan dengan cara pronasi. Lalu untuk yang infeksius, lakukan hal yang sama, dibilas dulu pakai sabun cuci piring, dibilas lagi, lalu kalau yang infeksius itu kita rendam di air panas dengan suhu 40-60 derajat Celcius selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, kita ambil, lalu dikeringkan dengan cara pronasi atau terbalik. Nah, jika sudah mendesinfeksi alat makan, kita buka sarung tangan rumah tangga, lalu buang ke tempat sampah non medis yang ini. Lalu selanjutnya kita memakai sarung tangan ini handscoon bersih. Selanjutnya kita masuk ke proses desinfeksi dan sterilisasi alat tenun. Jika di alat tenun ada sisa darah atau sputum yang menempel darahnya pasien, kita bilas di bawah air mengalir sembari dikucek menggunakan sabun atau bisa juga deterjen. Setelah dicuci bersih, kita rendam di larutan klorin 0-5% selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita bilas lagi, lalu dikirim ke laundry. Selanjutnya kita masuk ke proses sterilisasi dan desinfeksi alat stainless. Jika di bengkok terdapat terdapat kotor atau cairan pasien seperti darah, sputum dan lain-lain, dibuang ke spool hook. Dan jika di bak instrumen terdapat sampah bekas pasien seperti kasa, kain, dan lain-lain, dibuang ke tempat sampah medis. Lalu kita bersihkan, dibilas di bawah air mengalir sembari disikat, bisa menggunakan sikat gigi. Setelah disikat, terendam di cairan klorin 0,5% selama 10 menit,
atau bisa juga di cairan Lysol 1-3% selama 30 menit. Jika sudah direndam di salah satu cairan, alat kita cuci bersih, kita bilas lagi, lalu dikeringkan menggunakan lap kerja. Setelah alat stainless didesinfeksi, selanjutnya masuk ke tahap sterilisasi. Sterilisasi menggunakan sterilisator. Sebelum sterilisator digunakan, cek terlebih dahulu sterilisator berfungsi atau tidak. Pertama, pastikan sterilisator tercolok dengan stop kontak. Kedua, pastikan sterilisator kosong atau tidak sedang digunakan. Ketiga, pastikan sterilisator berfungsi dengan baik. Sterilisator dibagi menjadi dua bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas menggunakan sinar ozon dengan suhu 170 derajat Celcius dan dengan waktu 2 jam. Yang bagian atas digunakan untuk alat yang tidak tahan panas seperti karet, kain, kasa, dan lain-lain. Kalau yang bagian bawah menggunakan sinar ultraviolet dengan suhu 180 derajat Celcius dan dengan waktu 1 jam. Yang bagian bawah digunakan untuk alat yang berbahan logam. Lalu kita masuk ke proses sterilisasi. Kita ambil alat dulu yang disterilisasi, boleh menggunakan tangan. Lalu sterilisator itu dibagi menjadi dua bagian kan. Ya, jika ingin memasukkan alat ini ke bagian atas, maka tekan tombol upper. Jika ingin memakai yang bagian bawah, tekan tombol lower. Kita ingin memakai bagian bawah, jadi kita pakai yang lower ya. Ini alat stainless ini harus diterbalikin. Lalu tutup deh. Dan jika sudah disterilisasikan, kita tidak boleh langsung mengambil, harus menunggu 5-10 menit agar alat bekerja dengan baik atau tidak terlalu panas. Sambil menunggu alat sterilisasi selesai, kita ingin mengambil duk steril di dalam tromol steril. Cara ngambilnya, kita menggunakan korentang. Kita buka, ini dia duk sterilnya. Lalu kita bawa ke meja yang telah disiapkan dulu. Dan tromol steril ini tidak boleh terlama dibuka karena menghindari masuknya mikroorganisme. Ini bagian dalam duk steril tidak boleh tersentuh agar tidak kotor. Jadi kita buka bisa menggunakan korentang seperti ini. Karena alat stainless yang tadi disterilisasi sudah selesai, kita buka. Lalu kita ambil menggunakan korentang. Ini ada pinset anatomis, kita taruh di sini. Lalu kita bungkus dengan cara hati-hati karena tidak boleh terkena bagian dalam. Pakai tangan boleh ya kalau bagian luar. Jika sudah dibungkus seperti ini, lalu kita pakai kain indikator tape. Kita bungkus. Ini indikator ini fungsinya untuk kita nulis jumlah alat, nama alat, waktu dan tanggal alat disterilisasi, serta ruangannya. Lalu kita simpan di tempatnya. Batas penyimpanan itu hanya 7 hari. Jika lebih dari 7 hari, maka alat harus disterilisasi ulang. Lalu kita masuk ke sterilisasi dan desinfeksi alat BAB dan BAK. Di sini ada urinal yang warna biru dan di sini ada pispot yang warna pink. Jika di dalam urinal dan pispot, jika di dalam urinal terdapat urin, kita buang ke spool hook. Dan jika di dalam pispot ada feses, kita buang ke spool hook. Jika sudah dibuang, kita bilas di bawah air mengalir sembari disikat. Ini anggap aja ini sikat WC. Kita sikat dua-duanya. Lalu setelah disikat, kita cuci bersih lagi dan direndam di larutan Lysol 2-3% sini selama 10 menit. Jika sudah, kita bilas kembali dan dijemur di bawah sinar matahari langsung selama 2 jam setiap permukaannya. Jika sudah dijemur 2 jam setiap permukaannya, kita simpan pispot dan urinal di tempatnya. Dan jika sudah, kita lepaskan APD. Pertama, kita lepaskan handscoon.
Setelah kita melepas handscoon bersih, kita buang ke tempat sampah medis. Dan kita juga akan melepas masker, buang juga ke tempat sampah medis. Kita juga akan melepas apron. Hati-hati dalam pembukaan apron. Dan kita taruh di keranjang. Setelah itu kita akan melakukan 6 langkah cuci tangan medis. Terima kasih.